Hai people, welcome to Pocil, podcast sambil chill bareng gue Elsa Faradila. Nah, kali ini Pocil syuting di Habitat Jakarta dan kedatangan tamu yang spesial nih. Beliau ini adalah seorang politisi sekaligus menjabat sebagai Sekjen PAN. Langsung aja kita sambut Bapak Edi Suparno. Halo Pak Edi, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Terima kasih pemirsa. Enaknya manggilnya apa nih? Bapak, Mas atau Kang? Karena kan dari Dapil Jawa Barat kan? Iya, biasa dipanggil Kang Edi. Oh Kang Edi, Akang berarti aku Ece lah ya. Nah Kang Edi, jadi kesibukannya apa nih akhir-akhir ini nih yang lagi sering diurusin? Yang lagi sering diurusin memang di satu pihak masih tetap sibuk di DPR dengan kegiatan-kegiatan di DPR, dan sekarang ini ya banyak sekali kegiatan di DPR itu yang harus dipercepat, terutama dari aspek ngebut untuk bikin undang-undang karena banyak undang-undang yang harus diselesaikan. Tetapi juga di lain pihak di partai kegiatannya juga sangat meningkat, apalagi dalam 2 bulan terakhir ini. Ketua umum saya kan baru diangkat menjadi menteri di bulan Juli kemarin. Nah, sehingga saya akhirnya diberi tanggung jawab untuk menggantikan peran beliau di agenda-agenda tertentu, termasuk diantaranya agenda untuk keliling ke Indonesia, bertemu dengan pengurus-pengurus, dengan kader-kader PAN. Jadi itu yang banyak menyita kegiatan sekarang, menyita perhatian. Boleh dibilang praktis, ya mungkin 4 hari dalam seminggu kita ada di luar kota. Dan untuk bagi itu tugas DPR maupun tugas untuk partai, dan biasanya saya barengin, misalnya tugas DPR keluar kota, nah sama-sama nanti siangnya tugas DPR, malamnya tugas partai, jadi biar bisa dibarengin semuanya. Oh, keren-keren. Tapi terima kasih banyak loh Kang, di sela-sela kesibukan yang padat banget masih menyempatkan untuk ngobrol-ngobrol sama In People gitu kan. Nah Kang Edi, jadi kan tinggal menghitung bulan lah ya ibaratnya, kita akan masuk ke kontestasi pemilu 2024. Menurut Kang Edi sendiri, apa sih tantangan yang akan kita hadapi di 2024 nanti? Apakah akan polarisasi lagi seperti yang sebelum-sebelumnya gitu? Ya, memang tantangan terbesar kita supaya kita tidak mengulang sejarah tahun 2019 ya, di mana kita berhadapan-hadapan satu dengan yang lain karena perbedaan pilihan. Tetapi perbedaan pilihan itu didasarkan pada keyakinan, dan keyakinan itu agama gitu. Nah, jadi agama itu dipolitisasi, dijadikan bahan untuk menarik perhatian, untuk menarik suara, padahal kan tidak baik. Yang perlu dilakukan adalah sesungguhnya masing-masing harus mengedepankan apa sih gagasan saya kalau nanti saya menjadi presiden, menjadi calon wakil presiden, kira-kira gagasan saya apa untuk Indonesia lebih baik, untuk anak mudanya seperti apa, untuk lingkungan hidup seperti apa, untuk penyelamatan ekonomi seperti apa. Mestinya itu yang diperdebatkan, bukan perdebatan masalah kamu cebong, saya kampret, nah terus ada kadrunnya, terus kemudian saya Pancasilais, kamu radikal. Nah itu kan sebenarnya tidak mendidik. Cepat itu memang bisa menarik perhatian, tetapi tidak mendidik. Dan kita sebagai partai politik, insan politik, kita punya kewajiban untuk memberikan pembelajaran yang terbaik. Jadi tantangan terbesar kita yang pertama menurut saya adalah bagaimana kita bisa mencegah terjadi perdebatan mengenai identitas ini. Jadi politik identitas no kita mestinya. Nah, tantangan kedua, bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat. Nah, partisipasi masyarakat, ya, oleh karena itu ya kita harus menghadirkan sebuah kontestasi yang menarik bagi masyarakat. Misalnya calon-calon yang akan nanti diajukan di Pilpres 2024 adalah calon-calon yang memang sesuai dengan pilihan masyarakat, aspirasi masyarakat. Misalnya si A, si B, si C, si D, jangan nanti si A dan si B aja gitu. Kalau bisa pilihannya agak lebih banyak. Justru itu akan membuat orang lebih tertarik. Dan kalau orang lebih tertarik, saya kira daya tarik pemilu itu akan besar sehingga orang aktif untuk berpartisipasi. Kita nggak mau nanti pemilunya itu justru anak-anak muda, milenial nanti melihat bahwa saya nggak cocok dengan ininya, dengan kandidat-kandidatnya, akhirnya menjadi apatis, ujung-ujungnya nggak mau memilih, jadi golput. Nah itu yang kita ingin cegah nantinya. Kan koalisi Indonesia Bersatu, ya. Itu sebenarnya untuk apa Kang? Dan untuk siapa sebenarnya? Kalau untuk siapanya, saya kira itu merupakan proses yang saat ini sedang kita dalami ya di internal KIB itu. Karena KIB itu dibentuk berdasarkan
sebuah kesamaan pemikiran, kesamaan pemahaman bahwa kedepannya itu kita harus mengajukan politik gagasan, nggak boleh politik identitas, politik konsep, politik pemikiran-pemikiran yang akan memberikan solusi untuk permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia. Itu kemudian menjadi perekat di antara Golkar, PAN dengan P3. Nah, siapa yang nanti akan kita usung? Karena memang ini sebagai kendaraan politik kan sudah memenuhi syarat untuk mengusung capres dan cawapres. Siapa yang kita usung? Nah, PAN sudah mengeluarkan 9 nama. Itu dia yang ditunggu-tunggu dari tadi. Kita sudah mengeluarkan 9 nama. Tetapi sebagaimana yang sudah sampaikan, nanti 9 nama ini nanti kita akan bahas lagi di internal PAN untuk kita kerucutkan. Mungkin menjadi 3 nama gitu ya. Nanti 3 nama ini nanti kita bawa ke teman-teman Golkar dan P3. Golkar, P3 kita punya 3 nama. Dari Golkar namanya siapa aja, dari P3 namanya siapa aja. Nanti kita urun rembuk bersama. Nah, hasil rembukan kita inilah yang nanti akan kita sampaikan ke publik. KIB, Golkar, PAN, P3 nanti akan mengusung si A dan si B. Gitu. Kalau kita mau lihat nama-namanya yang ada, saya kira kan nggak jauh-jauh ya, karena nama-nama yang keluar di survei, yang selama ini tampil di publik dan sudah kelihatan sangat gencar untuk melakukan gerakan-gerakan untuk menuju 2024 kan sudah terlihat. Ya, nama-namanya ada Pak Anies Baswedan, ada Pak Ganjar Pranowo, ada Pak Prabowo, ada Pak Sandiaga Uno, ada AHY, ada Erick Thohir, terus ada siapa lagi? Banyak yang sekarang ini. Jadi saya kira nggak jauh dari nama-nama itu. Tergantung sekarang di antara partai-partai ini yang kemudian berkoalisi akan mengusung siapa, paket apa. Gitu. Oke. Nah, kita minum dulu Kang. Ini udah nggak sabar mau nanya lagi nih langsung. Oke Kang, dari 9 nama tadi kan katanya PAN akan mengerucut menjadi 3. Terus akan diajukan kepada Golkar dan P3. Nah, gimana kalau 3 nama itu semua misalnya dari PAN, dari Golkar dan P3 ingin ketua umumnya maju? Gimana tuh cara biar ada yang ngalah kayak gitu Kang? Ya, bagi sebuah partai untuk mengajukan kader terbaiknya untuk maju di Pilpres itu merupakan suatu kebanggaan. Dan itu dari perjalanan sejarah PAN, itu kita pernah lakukan. 2004 kita ajukan Pak Amin Rais sebagai calon presiden, 2014 kita ajukan Pak Hatta Rajasa sebagai calon wakil presiden. Di situ kita lihat bahwa mesin partai itu bergeraknya luar biasa. Kader-kader itu bergeraknya betul-betul nggak kenal lelah. Karena kader unggulannya maju gitu ya. Ibaratnya mereka mau berkorban apa saja. Di rumah tuh misalnya ada kompor kita jual deh untuk pemenangan calon kita gitu, kurang lebih seperti itu. Nah, begitupun saat ini. Bagi Golkar tentu akan merupakan kebanggaan jika kader unggulan mereka, dalam hal ini mungkin Pak Erlangga sebagai ketua umum, itu akan diajukan. PAN juga begitu. Saya tentu akan mendorong supaya ketua umum saya, Pak Zulkifli Hasan bisa maju nanti di Pilpres 2024. Begitu juga saya yakini P3. Tetapi pada akhirnya kan kita mau realistis juga. Realistis karena kita bertarung itu untuk menang. Gitu, untuk menang. Jadi tidak ada yang bertarung untuk kalah. Jadi bertarung kita untuk menang. Jadi kita lihat probabilitas kemenangan itu seperti apa ketika kita mengusung pasangan A, B, atau C, D, atau lain-lain. Jadi saya kira nanti akan ada pembahasan yang lebih mendetil lagi. Dan pembahasan itu juga nanti akan di backup oleh sebuah data-data akademis, misalnya survei dan lain-lain, untuk mengetahui siapa yang terbaik akan diusung oleh kita. Tentu kita berharap bahwa calon yang akan kita usung itu nanti justru akan menjadi pihak yang nanti merekatkan semua yang ada. Sehingga 2024 Pilpres itu menjadi Pilpres yang justru menyatukan kita, bukan memecah belah. Nah, kalau misalnya Ketua Umum PAN nih diusung menjadi capres, kira-kira siapa sih yang cocok jadi wakilnya, Kang? Indonesia ini memang unik ya. Unsur Jawa ini masih tetap dominan. Jadi seseorang yang berasal dari Jawa tentu dianggap memiliki probabilitas penerimaan yang lebih besar daripada yang lain. Tapi itu juga nggak heran karena 60% penduduk Indonesia itu tinggalnya di Pulau Jawa. Kalau misalnya Pak Zulkifli Hasan yang notabene berasal dari Lampung, Sumatera, maju sebagai capres, tentu kita melihat yang ideal itu kalau disandingkan dengan cawapres dari Jawa.
Nah, itu Siapa ya? bisa siapa saja. Ya, ada dalam hal ini yang Jawa yang apa namanya posisi ininya elektoralnya kuat saat ini kan ada Pak Ganjar, ada Pak Anies, ada Pak Ridwan Kamil gitu ya, banyak. Ada Ibu Khofifah gitu ya, itu banyak. Jadi kalau kita berandai-andai Pak Zulkifli Hasan maju sebagai capres, saya kira mungkin cawapresnya tentu akan disandingkan dari Pulau Jawa. Dan nama-namanya sudah banyak juga yang disebut. Pokoknya dari Pulau Jawa gitu ya. Nah Kang, tapi pemimpin yang cocok untuk Indonesia itu sebenarnya yang kayak gimana sih Kang? Saya melihat bahwa Indonesia sekarang akan memasuki sebuah era baru, tahun 2024. Era di mana pemimpin-pemimpin yang sempat menjadi tokoh di era reformasi itu akan sudah mulai berada di layar belakang. Gitu. Jadi sekarang waktunya tampil pemimpin-pemimpin baru. Oleh karena itu saya sangat excited sesungguhnya untuk 2024 kalau melihat nama-nama yang anak-anak tokoh-tokoh muda maju ya, seperti tadi saya sebutkan ada Pak Anies, ada Pak Erik, ada Pak Ganjar, Ridwan Kamil, AHY, ya Sandiaga Uno. Saya kira itu nama-nama yang memang pantas diberi kesempatan. Mereka sudah punya rekam jejak yang cukup baik, banyak yang sudah menduduki jabatan publik juga, banyak yang juga sudah mengalami asam garam yang cukup panjang, baik itu di politik maupun di usaha, dunia usaha dan lain-lain. Jadi saya kira pengalamannya mereka sudah cukup lengkap juga. Jadi menurut saya bukan berarti kita bereksperimen, tetapi rasanya sudah saatnya saat ini kita berikan kesempatan untuk generasi pemimpin yang akan datang, yang datang dari kalangan muda. Iya, setuju sih Kang, karena kan maksudnya sebagai anak muda kadang loh kok calonnya muncul ini lagi ya, kayak nggak ada wajah baru gitu loh kan. Aku mau nanya nih, lebih ke personal sih. Ya. Kalau sosok inspirasi politik dari Kang Edi sendiri siapa? Saya banyak mempelajari politik itu. Sesungguhnya saya masuk ke politik itu karena saya tergerak melihat sosok Pak Amin Rais ketika beliau menjadi lokomotif reformasi. Ketika semua orang pada saat itu masih takut untuk angkat suara terhadap kebijakan-kebijakan di rezim Orde Baru, Pak Amin dengan lantang bisa mengatakan hal yang berbeda gitu, dan beliau tidak takut bahwa beliau nanti akan mengalami punya risiko dikriminalisasi atau masuk penjara atau apapun. Jadi saya banyak melihat, dan saya juga kagum karena Pak Amin itu mengenyam pendidikan masters maupun doktoral di Amerika sehingga pemahamannya luas sekali. Ya, jadi itu beliau boleh dikatakan sebagai guru politik saya. Tetapi guru politik saya juga dalam hal ini ya orang-orang yang saya banyak baca bukunya, misalnya tentang Obama, ya, tantangan-tantangan yang ia hadapi sebagai presiden kulit non putih pertama di Amerika, ya, dan bagaimana ia bisa mengatasi tantangan tersebut. Begitu juga dengan pemimpin-pemimpin di negara lainnya, gitu ya. Bagaimana mereka menghadapi tantangan-tantangan. Bagi saya yang paling penting saya melihat seorang pemimpin itu adalah seorang yang mampu membuat orang itu ikut dengan pemikiran dan ide-idenya. Dan kedua, dia harus jadi problem solver. Gitu. Jadi dia bagaimana bisa menyelesaikan masalah, dan itu masalah itu betul-betul bisa diselesaikan dan orang percaya dengan solusi yang ditawarkan itu. Jadi menurut saya itu ya. Dan terakhir juga memang saya banyak belajar dari ketua umum saya sekarang, Pak Zulkifli Hasan. Ya, sebagai seorang politisi, saya anggap Pak Zulkifli Hasan itu punya insting dan naluri politik yang tajam, dan itu kadang-kadang susah diperoleh kalau tidak memang ya dari sononya sudah ada gitu ya. Tapi menurut saya itu bisa diasah, dan saya dalam proses untuk tetap setiap hari mengasah insting politik saya, naluri politik saya, supaya ya mudah-mudahan kedepannya juga bisa menjadi seorang politikus yang bisa membawa perubahan di negeri ini dan juga bisa dipercaya oleh masyarakat. Ya mudah-mudahan mudah-mudahan juga saya bisa mendapatkan penerimaan yang lebih luas di masyarakat. Amin, Kang. Nah, karena sosok inspirasinya Pak Amin Rais,
Apa karena hal itu, jadi Kang Edi memutuskan untuk masuk PAN? Ya, saya masuk PAN itu karena Pak Amin. Oh. Ya, masuk PAN karena Pak Amin. Karena saya tertarik untuk mempelajari politik itu ketika reformasi, di mana segala sesuatu itu menjadi terbuka. Kan partai politik boleh berdiri ketika itu ya, terus kita boleh bebas berbicara ya. Dan menurut saya yang mendobrak itu adalah Pak Amin Rais dengan kawan-kawan tentunya. Tapi kan pada saat itu karena Pak Amin Rais bukan duduk di pemerintahan yang bisa membuat undang-undang dan kemudian mengimplementasikan itu kan adalah presiden-presiden pada saat itu. Presiden Habibie, Presiden Abdurrahman Wahid ya. Jadi saya kira mereka juga tokoh-tokoh demokrasi di Indonesia yang kuat, yang patut kita kagumi menurut saya. Ya. Tetapi memang saya masuk ke politik itu karena saya tertarik dengan profil Pak Amin Rais, keberaniannya, wawasannya yang sangat luas, dan pemahamannya sangat dalam. Kadang-kadang saya kalau bicara dengan beliau, saya minder sendiri. Karena beliau tuh kok segala sesuatu tahu. Dan tahu itu secara intelektual tuh beliau mengetahui itu sangat detail gitu ya. Jadi saya banyak belajar dari beliau. Meskipun sekarang Pak Amin sudah mendirikan partai baru ya. Mungkin haluan politiknya berbeda dengan PAN ya. Tetapi menurut saya itu tidak akan mengurangi rasa hormat dan silaturahmi saya kepada beliau. Apalagi saya tetap menganggap beliau sebagai guru politik saya. Nah, karena waktu itu masuk PAN mengikuti Pak Amin Rais, apa ada niatan untuk pindah ke Partai Umat juga, Kang? Enggak. Jadi saya menjadi sekjen partai itu atas ajakan dari Pak Zulkifli Hasan, tetapi memang juga didorong oleh Pak Amin. Pak Amin waktu itu mengatakan, Mas Edi kan juga sudah selesai urusan di dunia profesional gitu. Jadi sekarang sudah waktunya untuk berbakti kepada negara melalui partai. Akhirnya saya memutuskan untuk menjadi pengurus aktif di PAN, diangkat sebagai sekjen tahun 2015. Tetapi lebih daripada itu, saya juga ingin merasakan apa sih rasanya dipilih langsung oleh masyarakat, oleh warga. Ya, akhirnya saya memutuskan untuk tidak hanya sekedar sebagai pengurus partai, tapi juga sebagai anggota DPR. Saya maju tahun 2019, terpilih, dan alhamdulillah sekarang saya duduk di sini. Dan ya sejauh ini saya sangat menyukai pekerjaan saya, karena saya bisa berhubungan langsung dengan masyarakat dan langsung bisa menyelesaikan persoalan-persoalan di masyarakat yang masyarakat sulit untuk menyelesaikannya. Nah, Kang, ada pesan nggak Kang untuk para generasi muda nih, buat para in people yang nonton? Ya, jadi in people banyak yang mengatakan bahwa politik itu harus dijauhi, politik itu kotor, politik itu adalah kumpulan orang-orang yang nggak bisa dipercaya. Tetapi mungkin yang bisa saya sampaikan, kalau bukan orang-orang yang baik yang datang, yang duduk sebagai politikus, mungkin yang akan menduduki itu adalah orang-orang yang itikadnya kurang baik. Dan kalau kita bicara, politik itu adalah membuat kebijakan. Jadi kalau kita mau hadirkan, merubah kebijakan, kita hadirkan demonstran, melakukan demonstrasi 10.000 orang, 100.000 orang, itu tidak akan merubah kebijakan. Akan lebih efektif jika kebijakan itu dirubah oleh satu tanda tangan seorang politikus. Itu jauh lebih efektif. Oleh karena itu, saya mengajak in people yang punya aspirasi ke politik, jangan malu-malu. Dan saya siap untuk menjadi coachnya ke depan. Keren. Tapi Kang Edi cocok loh jadi dosen, penjelasannya tuh enak, terus lembut gitu. Jadi nggak bikin mahasiswanya tuh ngantuk pasti nih, semangat terus masuk kelas Kang Edi. Oke Kang Edi, terima kasih banyak ya. Terima kasih. Sudah mau ngobrol-ngobrol santai di Pocil. Terima kasih juga buat Habitat, sudah selalu menyediakan tempat yang enak banget, tempatnya nyaman. Ya Kang ya, kopinya enak juga enak kan, minumannya. Nendang kopinya. Oke semuanya. Jangan lupa untuk saksikan terus Pocil, podcast sambil ngecil dengan narsum-narsum yang makin keren-keren di berikutnya. Kayak gue Elsa dan Pak Edi Suparno. In Today, in People's Way. Bye!